Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat akuntansi dimanapun Anda berada, salam juara. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada dua narasumber yang gagah dan ganteng sekali ini. Yang pertama adalah Kiai Haji Kamil Falahi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kiai. Terima. Yang kedua ada Ustadz Adam Sugiarto. Selamat datang para narasumber. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang, sedikit lagi kita akan bertemu dengan bulan agung, bulan suci Ramadan. Lalu kita akan mengupas apa sih sebenarnya bulan suci Ramadan itu, dan apa hikmahnya, dan kenapa bisa disebut dengan bulan agung, bulan suci. Gitu kira-kira para narasumber ya. Baik, untuk prolog yang pertama, kami persilakan Ustadz Kiai Haji Kamil Falahi untuk menyampaikan sekilas tentang bulan suci Ramadan. Jadi temanya ini Ustadz kali ini adalah menyambut bulan suci dengan penuh hati. Oke, baik. Menyambut bulan suci sepenuh hati ya. Iya, silakan. Silakan Ustadz. Atau Ki? Ya, duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sahabat akuntansi yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya senang sekali Pak Septian bisa diundang di acara ini ya. Ustaz ya. Saya merasa sebuah kebanggaan dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dalam waktu nggak lama lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita lantunkan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini temanya menarik Ustaz. Iya. Jadi menyambut bulan suci Ramadan ya. Iya. Menyambut bulan suci sepenuh hati. Sepenuh hati. Keren banget. Temanya bagus karena apanya sih yang harus suci? Nah gitu. Apanya harus suci? Kalau kita bicara mengawali Ramadan ini, ada istilah namanya itu tarhib Ramadan. Teman-teman tahu mungkin ya tarhib Ramadan itu seperti apa? Begitu Ustaz. Di mana-mana masjid kan ada tarhib ya Ustaz ya? Iya, pasti. Tapi terkadang bias ini. Namanya itu ada yang bilang tarhib, ada yang bilang tarhib. Asalnya itu tarhib harusnya itu. Tarhib Ramadan pakai H kecil. Pakai H kecil. Artinya itu asal katanya itu dari rohaba, yurahibu, tarhiban. Tarhiban. Ya itu. Artinya menyambut. Kalau rohiba, yarhabu, rohban, ya itu luas artinya. Jadi menyambut kedatangan bulan suci ini dengan sepenuh hati, dengan hati yang lapang, dengan kegembiraan. Nah, makanya dalam tarhib ini ada 3 proses. Proses itu diawali dari bulan Rajab. Makanya doa-doa di ibu-ibu pengajian di mana itu biasanya sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Suaranya itu tarhib Ramadan. Kita berdoa dari bulan suci. langsung nyentuh gitu Ustaz. Insyaallah. Ini terpaksa semangat. Palas. Nah, itu sahabat akuntansi. Kita ini memang mengawali dari bulan suci, bulan Muharram atau namanya bulan haram Rajab. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang masyhur. Ini sebetulnya hadisnya panjang. Ar-Rajabu syahrullah
Rajab itu adalah bulannya Allah. Kenapa Rajab itu disebut bulannya Allah? Sebab Rajab itu termasuk salah satu bulan haram. Sebagaimana di Al-Quran, Inna iddatash syuhur innallaha isna asyara syahra ya fi kitabillah wa minha arba'atun hurum. Nah, sesungguhnya bahwasannya bulan yang Allah catat, Allah sudah jadikan itu ada 12. Dan diantaranya ada 4 bulan haram. 3 diantaranya berderetan, 1 yang terpisah. Teman-teman harus tahu dulu nih, yang namanya bulan haram itu ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, satu lagi adalah bulan Rajab. Maka Rajab disebut Syahrullah. Nah, yang kedua adalah wa sya'banu syahri, kata Rasulullah. Bahwasannya Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa Sya'ban disebut bulanku? Karena di bulan Sya'ban itulah turun perintah sholawat. Kita suka biasa baca kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Turunnya itu pada saat bulan Sya'ban. Mungkin di bulan Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban. Jadi para mufassirin katakan bahwa nuzul Quran atau tanzilul hadhil ayah itu fi Sya'ban. Turunnya ayat ini itu di bulan Sya'ban. Jadi di sanalah perintah untuk kita bersolawat. Maka perbanyak solawat mumpung kita masih ada waktu nih Ustaz nih. Ada waktu beberapa hari lagi kita banyakin sholawat. Macam-macam sholawatnya. Di mana yang suka, yang mana yang sukanya silahkan. Itu ringan sekali ya. Karena dahsyatnya sholawat itu, ya man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyara. Amin. Kutibat anhu asyru hasanatin, khutat anhu mi'atu asyru sayyiatin. Kalau kita bersolawat, maka Allah akan bersolawat kepada kita. Lalu akan dicatat 10 kebaikan sekali kita sholawat, dan dihapus 10 kali kesalahan kita. Ya, kita orang banyak berdosa ya, apalagi saya gitu. Kita semua berdosa. Ya, maka kita harus jadi orang at-tawwabin. Menjelang Ramadan ini kita harus menjadi at-tawwabin. Ya, mempersiapkan Ramadan yang suci, kita pun harus suci. Artinya manusia berusaha untuk jadi suci gitu ya. Kalau untuk jadi suci mungkin hanya Bu Suci akuntansi lah ya. Betul. Karena Udah namanya suci mu'anifah bukan? Iya. Namanya udah suci. Udah suci. Butiran debu bukan Ustaz ya? Nah, lalu menginjak ke hadis berikutnya itu wa ramadanu syahrul ummati. Dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Nah, kenapa disebut bulan umatku? Ingat tadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat itu menyampaikan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah di antara saudaramu. Baina akhawaykum wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi mau masuk Ramadan, ini amal ini terkait dengan hak adami, Pak. Itu Pak Sabdan. Jadi kalau hak adami kita pernah menzalimi orang tapi belum tuntas, belum ada kata damai, belum islah, mau masuk Ramadan sekeren apapun puasanya itu ditangguhkan. Karena syahrul ummati. Kalau udah ACC dari umat, dari kita sesama tetangga, saudara ya, atau rekan sejawat, mungkin kalau dosen itu udah mahasiswanya itu. Iya. Makanya kalau ada yang bisa dipermudah, yang jangan dipersulit. Iya. Gitu. Nah, itu harus selesai dulu, tuntas. Barang siapa yang menyimpan sebuah kedengkian, menyimpan sebuah dendam dan sebagainya yang membuat hati kotor, disitulah nilai kesucian Ramadan itu ternodai. Jadi puasanya itu digantung. Kalau kita digantung enak nggak, di PHP-in enak nggak? PHP-in. Kita seringnya ngegantung kayaknya. Nggak enak, pasti nggak enak. Amal kita itu digantung sampai bisa. Kita ini tuntas hak adami kita.
Yang wabil khusus kalau suami ke istri, anak ke orang tua, itu harus tuntas di situ. Barulah bisa mencapai puasa kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saya akan fokus ke situ ya. Jadi bagaimana merawat kesucian hati ini? Mungkin saya ke arah sana. Menarik ini Ustaz. Menarik, Ustaz. Sangat Ya, menarik. kalau menurut saya, nggak tahu ya. Seperti Menarik sahabat akuntansi ini untuk menarik dibahas. pasti. Ya. Ini seperti kita baru mendapatkan ilmu baru. Wah, Masalah. Dari luar biasa. Jadi kita senang sekali, terutama saya senang mengkaji ilmu tasawuf ya. Masya. Terutama tasawuf Al-Ghazali. Beliau tuh di jilid 3 ada di bab Al-Mukhlikat itu. Di situ beliau menyampaikan tentang bagaimana babu alamati audil qulub ya. Babu alamatu amradil qulub wa audiha ila sihah. Babnya itu. Bab menerangkan tentang bagaimana penyakit-penyakit hati dan bagaimana treatmentnya itu, cara mengobatinya. Let's say gini, kalau sekarang nih Pasien lumayan tubuhnya lumayan ini, lumayan subur Gempal ya, ya? iya. Subur. Apalagi WFH kayak gini. Iya. Iya, Tambah. Nah, sekarang gini, saya kasih perumpamaan sedikit. Kalau kita nih pagi-pagi ada yang nyiapin nasi uduk semur jengkol, Tuh, asik gak tuh? luar biasa. Keren ya. Udah gitu dianterin gratis lah ya kan. Terus pasti kita seneng lah. Yang sehat itu seneng. Udah gitu udah siangnya itu ada yang nganterin sop iga. Waduh, sop iga sama campur gimana tuh? Pagi nasi uduk, Nasi semur uduk, jengkol, ah. siang sop iga. Sop iga. Malamnya itu ada yang nganterin kita tuh sate kambing, Pak, sama tongsengnya. Sempurna hidupnya itu, Ustaz. Ya benar Ustaz Adam ya. Luar biasa itu. Sempurna itu. Luar biasa itu. Perlu dipraktekkan. Iya. Tapi itu bagi yang sehat. Iya. Benar kan? Betul. Bagi yang sehat. Bagi yang sehat itu sebuah kenikmatan. Wah, Kesempurnaan hidup itu ya. sempurna lah. Sempurnaan Tapi hidup. coba kalau bagi yang perutnya sakit atau ada indikasi penyakit-penyakit ya, misalnya kalau nasi uduk, aduh perut gue sakit nih kalau nasi uduk, panas, mah mungkin ya kan. Terus siangnya juga dikasih itu nggak tertarik lagi. Dia kalau makan sop iga itu kayaknya rasanya takut kolesterol ya kan. Ada kekhawatiran. Ada gitu, kekhawatiran. Apalagi ditambah lagi malamnya dikasih Tongseng gitu ya, ya. tongseng, kasih sate kambing. Padahal semua itu adalah makulat yang nikmat banget gitu. Makanan-makanan yang Makanan. enak. Bagi yang sakit dia harus sembuhkan dulu penyakitnya, baru itu akan menjadi nikmat. Nah, tapi kalau bagi yang sehat, wah itu so that's all very delicious gitu ya. Semuanya nikmat banget. Nah, begitu juga kalau urusan hati. Nah, kalau tadi makanan itu adalah ya seperti zohir lah, ya hal-hal yang zohir yang nampak. Hati pun sama. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu, hati itu bisa sakit, sebagaimana perut, tangan dan sebagainya. Kalau tidak pada tupoksinya, nah, ini istilah di tupoksi lah, Tupoksi. atau tidak pada Istilahnya Pak Septian. ya istilah presiden ya. Kalau nggak on the tracknya, kalau ada misfunction atau disfungsi hati. Disfungsi ya. Disfungsi hati. Seperti apa sih disfungsi hati itu? Nah, pada prinsipnya, basically hati itu tempatnya menyimpan hal-hal yang baik. Contoh misalnya kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan hati itu tempatnya ilmu. Seberapapun banyaknya ilmu ketampung. Tanya aja teman-teman mahasiswa coba. Kalau habis kuliah happy kan? Selama proses kuliah happy, pasti teman-teman pasti happy. Karena itulah makanannya hati. Tapi kalau Anda dengar kuliah terus merasa nggak seneng, merasa males, something wrong. Iya. Ya, pasti something wrong in their heart. Hatinya sakit. Karena apa? Harusnya diisi ilmu, mungkin ada yang lain. Nah, itu. Yang kedua adalah hikmah. Ada ilmu, ada hikmah. Ini berbeda sedikit, Pak. Kalau ilmu itu pure knowledge, ya. Tapi kalau hikmah itu wisdom. Sistem ya. Ada kebijaksanaan di sana, ada apa namanya beyond itself. Jadi ada sesuatu yang dibalik apa yang terlihat, yang kasat mata, yang visible. Misalnya kita kena musibah, sebenarnya hikmahnya itu ini loh. Nah, hikmah itu yang membuat hati damai, tenang.
Lalu hati juga tempatnya mahabbah, tempatnya cinta, mahabbah lillah, cinta. Jadi cinta itu di hati. Nah, terus lazzatul ibadah, nikmatnya ibadah itu ada di sana. Wasarul ibadah itu ada di hati. Jadi ada 5 poin. Tadi ilmu, hikmah, terus ma'rifah, lazzatul mahabbah, lazzatul ibadah, sama asul ibadah. Ada 6 tempatnya hati itu. Yang paling penting ada 3. Ilmu, hikmah, ma'rifah. Nah, kalau hati itu diisi selain ini, itulah yang menyebabkan hati kita sakit. Contoh misalnya, kamu kecewa tahun 2003, kecewa sama seseorang dan memorinya masih disimpan di hati. Itu hati itu berat banget. Kenapa harus 2003 saja? Ya. Punya pengalaman tersendiri. Nah, itulah. Ini contoh gitu. Contoh tapi nyata gitu. 2003 gitu. Memang di situ ada gagal tuh. Iya. Lanjut sana. Jadi ada 6 itu ya Ustaz ya. Ya. Jadi kalau misalnya memori-memori lama kita dikecewakan orang, terus kita harapan kita itu kecewa, terus marah, disimpan di dalam hati, akhirnya disfungsi hati. Sehingga harusnya hati kita ini bisa fresh, bisa terisi cinta, akhirnya terisi kebencian. Gitulah. Makanya jangan suka menyimpan menyimpan memori-memori negatif itu lama di dalam hati. Maka baunya itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, imbasnya itu malas. Imbasnya itu galau. Imbasnya itu apalagi kekecewaan yang terlalu mendalam. Nah, begini. Kalau kita sakitnya fisik, kita cepat teridentifikasi, benar nggak? Betul. Pusing, nyari obat. Perut sakit, kita cepat ada ke dokter nyari. Tapi kalau hati sakit, bahkan si pemiliknya pun nggak sadar kalau hati sakit. Berat. Nah, gimana supaya dia bisa sadar? Karena begini, kalau orang sudah disfungsi hati itu, kalau diibaratkan ke makanan tadi, yang harusnya kita sarapan itu makanan yang enak. Bayangkan kalau Pak Septian pagi-pagi sarapannya rumput, Pak. Bukan rumput laut loh, Pak. Rumput liar. Rumput liar ya. Nah, itu sakit, hati yang sakit. Perut yang sakit. Mintanya bukannya bubur ayam atau tadi sarapan semur jengkol dan sebagainya gitu, nasi uduk. Tapi mintanya itu dedek, beling. Nah, begitu juga hati. Kalau hati diisi dengan yang bukan tadi, yang 6 tadi, maka kalian siap-siap kecewa yang berat, depresi, terus iri dengki, suuzon ya, negative thinking. Di situ berat. Dan itu jangan sampai kebawa ke Ramadan. Nah, indikasinya begini, kalau kita lagi di satu tempat, ada pengajian, ada ilmu, ada kuliah misalnya, terus kita malas, berarti itu indikasi hati kita sakit. Harus segera-segera untuk diobati. Ada orang zikiran, lama banget sih yang mimpin zikir nih. Nah, itu indikasi kalau hati kita sakit. Karena apa? Harusnya normalnya kalau kita makanan lagi enak, pengennya nambah. Begitu juga hati, kalau dikasih nutrisi pengennya terus nambah. Bahkan malas kalau diputus. Nah, nanti mau masuk Ramadan itu, maka dianjurkan kita saling memaafkan. Maka ada orang yang memaafkan, ada orang yang diminta maaf. Nah, derajatnya lebih tinggi orang yang memaafkan. Automatically, kalau kita memaafkan seseorang, itu Allah menggerakkan hati orang yang pernah kita zolimi untuk memaafkan kita. Itu otomatis. Ada take and give itu kerja Tuhan. Iya, kerja Tuhan. Iya, yang kita kan siapa ya orang nggak pernah ngezolimin kan. Mungkin berapa banyak orang yang dikecewakan sama Pak Septian yang dulu janji dinikahin. Iya. Ini nanti di cut ya yang bagian ini ya. Takutnya ini Ustadz, takutnya yang merasa itu langsung WhatsApp saya nanti. Ya lanjut Ustadz. Nah, intinya sebagai prolog dari saya,
bagaimana kita bisa mengembalikan fungsi hati sebagaimana perannya, sebagaimana tempatnya. Bahkan Allah menyampaikan itu dalam sebuah hadis itu, al-qalbu mawdi'u nadharil haq. Jadi hati itu tempatnya Tuhan menilai. Keikhlasan, ketulusan dan sebagainya itu adanya di hati. Kalau perangai kita mungkin bisa orang pura-pura tawadu tapi hatinya gue juga bisa, lu baru segitu doang. Itu it cannot measure, ya. Jadi nggak bisa diukur kedalaman hati seseorang, kan? Samudra yang luas bisa kuselami, tapi kedalaman hatimu who knows, gitu ya. Mungkin itu saja dulu sementara ya Pak Septian ya. Luar biasa, subhanallah, masya Allah. Tadi prolog dari Kiai Kamil. Tadi ada beberapa kesimpulan yang saya bisa tarik ini. Yang pertama ada tiga bulan yang memang berturut-turut sebelum Ramadan itu ya Ustaz ya. Yang pertama adalah Syahrullah, yaitu bulan Rajab. Yang kedua adalah Syahri kata Rasul ya. Sa'ban ya. Sa'ban itu Syahri kata Rasulullah. Dan yang ketiga adalah Syahru Ummati gitu. Ramadan ya. Lalu hati itu akan tetap sehat, akan tetap berjalan dengan sesuai fungsinya itu apabila diisi dengan 6 ya Ustaz ya. Kiai ya. Ilmu, hikmah, ma'rifat, mahabbah, cinta ya. Lalu ada kelezatan dalam beribadah, dan satu lagi jejak atau bekas ibadah. Efek dari ibadah ya, lasolul ibadah itu ya. Lasolul ibadah luar biasa. Sahabat akuntansi semua, tadi prolog dari Kiai Haji Kamil Falahi. Mungkin ditambahkan nih biar lebih sempurna pertemuan kita pada hari ini. Ilmunya tadi luar biasa. Nanti ditambahkan lagi ilmunya ini. Pokoknya hari ini kita mendapatkan hikmah dan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini hati kita terisi dan siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, harus siap. Harus tetap semangat teman-teman semua. Ya. Silakan Ustadz Adam Sugiarto. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Septian. Waduh, insyaallah. Ya Kita doakan. Amin. Terima kasih Ustadz Kamil sudah banyak menyampaikan prolog tadi. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Kamil tadi sungguh luar biasa sebenarnya. Dan mungkin saya hanya menambahkan sedikit-sedikit saja nih Pak Septian. Sedikit-sedikit tapi banyak nanti. Ini tawadu sekali. Luar biasa. Tadi sudah beliau sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan dalam Al-Qur'an surat Taubah tadi saja bahwa ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, sahabat akuntansi yang dimanapun berada dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keempat bulan ini sudah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan jauh-jauh sebelum datangnya Rasulullah SAW. Betul. Ya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, jadi 4 bulan ini sudah Allah muliakan. Tapi ada 1 bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan, yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Bulan apa itu? Bulan apa itu Ustaz? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu asar disampaikan Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Karena keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad ini, yaitu bulan Ramadan. Terus dilipat gandakannya amal, ya. Kalau kita tahu perintah sholat di bulan Rajab itu kan Rasulullah Isra Mi'raj ya. Itu kan dapat perintah sholat. Awalnya kan 50 kali itu. Kemudian 50 kali ya? Iya, 50 kali aja. Kadang-kadang gini Ustaz. Udah azan lagi ya. Masya Allah. Iya benar ya teman-teman tuh. Kita juga sebenarnya harus terima kasih juga kepada Nabi Musa. Kalau nggak dicegat Nabi Musa,
ya namanya Rasulullah nerima aja apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Nabi Musa, nego dulu. Nego ya. Umatmu nggak akan sanggup, kata Nabi Musa. Makanya Nabi Musa naik lagi sampai berapa kali dikurangi tinggal 5 gitu ya. Tapi 5 kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW ini dibalas sebanyak 50 kali. Jadi pahala itu sama. Oh, sebandingnya. Sebanding ya. Kalau hitung-hitungan akuntansi itu balance itu. Ini juga buat Nabi Musa itu iri juga gitu ya. Cuma kerjain 5 kali pahalanya dapat 50 kali. Dapat 50 kali. Jadi memang dapat banyak ya. Dapat banyak. Menang banyak lah. Banyak ya. Bahasa anak sekarang itu. Menang banyak. Menang banyak. Nah, ini luar biasa yang harus kita syukuri ya. Karena Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk umat Nabi Muhammad SAW khusus ya. Khusus untuk memberikan sebanyak-banyaknya ampunan, memberikan sebanyak-banyaknya pahala bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat akuntansi dimanapun kalian berada, kalau kita lihat rentetan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan puasa ini mulai dari surah Al-Baqarah ayat 183. Hafallah kita semuanya, nanti kalau di bulan Ramadan itu rame ya. Ayat ini. Jadi primadona Ya. Setiap hari kita dengar gitu ya. Rating naik gitu. Rating ayat. Rating ayat. Ya. Dimulai dari ayat 183 yang berbunyi ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, apa itu Ustaz? Garis bawah poin besar dalam ayat ini adalah yang ingin kita sampaikan adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan puasa itu pada orang-orang sebelum kalian. Umat sebelum kalian, ya. Jadi puasa ini emang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menyampaikan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu awqatan wa kaifiyatan. Waktunya sama, kaifiyahnya juga sama. Gitu ya. Caranya juga sama. Ya, waktunya sama. Bagaimana umat-umat sebelum kita itu berpuasa? Dijelaskan bahwa umat-umat sebelum kita itu berpuasa mulai dari bangun tidur, ini belum ada sahur. Jadi belum ada sahur ya. Dibangun tidur, kalau udah bangun udah mulai puasa tuh. Wow. Jadi tidur aja terus gitu ya. Enak ya. Nanti ada pertanyaan itu. Tidur aja terus. Berbukanya itu sampai warna merah di langit itu hilang, selesai habis semua. Jadi menjelang Isya. Sampai lembayung ya. Kalau mendung gimana itu? Menjelang Isya, syafaqul ahmar itu hilang gitu. Menjelang Isya ya. Nah, tapi bukan di bulan Ramadan. Karena Ramadan tadi kan khusus disimpan ya, di save ya. Rasulullah. Mereka melaksanakan itu apa yang kita kenal sekarang dengan Ayyamul Bid. Setiap bulan itu 3 hari. Ya? Nah, setiap bulan itu 3 hari. Ya. Jadi setiap bulan itu 3 hari mereka berpuasa. Jadi tadi seperti yang disampaikan, caranya itu mulai dari bangun tidur sampai menjelang Isya, sampai hilang warna merah yang di langit syafaqul ahmar ya. Nah, orang-orang Ansor itu mereka kan kalau di Ansor itu bertani ya. Banyak mereka bertani, orang Madinah bertani. Jadi ketika mereka berpuasa yang 3 hari tadi, diwajibkan 3 hari tadi. Paginya bangun tidur mereka langsung berpuasa, paginya ke ladang kerja gitu ya. Pulang sore capek kan. Ya, kemudian habis sholat maghrib menunggu waktu berbuka nih Pak Septian. Menunggu waktu berbuka. Ya? Ngabuburit? Enggak, habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib. Ngabuburit ada di Indonesia. Oh, di Indonesia. Oh, gitu. Asik tuh. Jadi ngabuburit. Iya. Jadi habis sholat maghrib mereka nunggu waktu berbuka. Karena kecapean biasanya tertidur. Iya. Tertidur. Bangun lagi harus puasa. Wah, jadi nggak sempat buka gitu ya. Nggak sempat buka. Jadi nggak ada ngabuburit ya? Iya, bahkan mereka itu di antara mereka itu ada yang tersambung 3 hari itu. Iya. Karena puasa 3 hari. Karena ya? kelelahan. Oke, karena kelelahan macul, ketiduran. Habis maghrib ketiduran. Belum buka. Pas bangun lagi harus puasa. Lagi puasa lagi. Subhanallah. Sekali itu. Ya. Ya, ada yang gitu ya fenomenanya. Fenomena itu. Nah, di ayat yang 184
dijelaskan ayyam ma'dudat. Kata Imam Al-Qurtubi ini sebut ayyam ma'dudat itu yaitu hari-hari yang 3 hari itu. Jadi mereka itu berpuasa setiap bulan 3 hari. Bulan 3 hari terus ya. Baru di ayat yang 185 itulah ayat yang sebenarnya memerintahkan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi itu sambung menyambung itu ya Ustaz. Nah, ayatnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, itu ya. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, siapa yang berada pada bulan Ramadan, siapa yang masih hidup di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ini ayat yang merintahkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan wajib berpuasa bagi seorang muslim. Jadi kata syahidah di situ ketika masuk bulan suci Ramadan wajib untuk berpuasa Wajib bagi untuk orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, orang yang tadi ya ayyuhalladzina amanu ya. Beriman. Dan udah balik. Iya. Dan udah balik. Udah balik, betul. Ada nanti kriteria fikihnya. Nanti kriteria secara ada fikih. penjelasan fikihnya. Menarik. Iya. Menarik. Karena memang Ramadan itu kan seperti yang disampaikan Ustadz namanya Kamil tadi, sesuatu itu semuanya itu bisa dinikmati asal sesuai dengan hati. Kondisi kita. Kondisi hati. Misalnya makanan yang enak, cara menikmatinya gimana ya dimakan. Betul. Kalau nggak dilihatin doang tersiksa juga kita mau makan. Iya. Pemandangan yang indah gitu kan, cara dinikmatinya ya dinikmati gitu ya. Ya. Ini jangan sampai salah tafsir ya teman-teman ya. Nanti salah tafsir kemana-mana bahaya. Bahaya. Jadi itu misalnya kalau ada sambal enak itu terus kita nikmati pakai mata kan repot juga jadi penyakit itu kan. Karena tadi gitu. Ada discuss itu di otak. Iya, betul. Nah, makanya cara menikmati Ramadan itu ya kembali ke tadi dengan iman. Ya, menikmati, kalau kita mau menikmati Ramadan, awalnya tadi yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Nah, itu tadi. Ya. Kita kembali lagi tadi orang-orangnya orang-orang yang asal pada saat itu. Jadi ketika turun ayat ini, mereka diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Ada perasaan khawatir, horor bagi mereka. Kalau waktu dan caranya masih kayak kemarin, kalau 3 hari masih kuat saya puasa nyambung-nyambung, Pak. Tapi kalau 30 hari nyambung, bisa modar ya. Manusia zaman sekarang ada seperti itu, Ustaz. Iya. Tapi bedanya disambung sama sahur. Sahur dan buka. Iya. Jadi karena kondisi seperti itu ada khawatiran, mereka datanglah kepada Rasulullah. Orang Ansor itu lebih lembut ya karakternya. Iya, orang Madinah itu betul. Lembut karakternya. Memang betul, orang Madinah itu beda. Madinah ya. Ya, lebih mereka lebih soft ya. Lebih tahu aturan. Beda dengan orang Mekah ya. Ya. Lebih lembut. Jadi dia tidak langsung menyampaikan apa keinginan mereka ya kepada Rasulullah. Kalau kita ngomong ya Rasulullah, kalau bahasa kita itu kami 3 hari aja puasa nyambung-nyambung nih masih kuat, tapi kalau sampai sebulan nyambung-nyambung mati kami. Jadi apa yang disampaikan kepada Rasulullah gini mereka nyampaikan, ya Rasulullah, Allah itu dekat sehingga kita itu bisa bisik-bisik aja untuk menyampaikan sesuatu, atau jauh sehingga kita itu harus mengeluarkan suara. Teriak gitu ya. Teriak. Gitu. Tapi sebenarnya yang dimaksud pertanyaannya itu puasanya betul enggak sebulan ini? Caranya gimana? Itu maksudnya. Nah, pertanyaan ini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di 2 ayat berikutnya. Baik pertanyaan secara zahir, Allah itu dekat atau jauh, atau bagaimana tata cara berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, pertanyaan secara zahir, Allah itu dekat atau tidak, dijawab di ayat 185 surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau kamu ditanya tentang aku, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menurut para mufassir beda klausulnya dengan ayat-ayat yang lain tentang pertanyaan-pertanyaan. Kalau di ayat yang lain, kalau ada pertanyaan yas'alunaka anil kham
Ya, mereka bertanya tentang khamar, katakanlah ya Muhammad. Iya. Masih disuruh ada perantara menjawab, ya. Suruh menjawab. Tapi ayat ini Yas'alunaka 'anir ruh gitu ya. Kulir ruh. Katakanlah wahai Muhammad. Ada kalimat Ada katakan. kalimat katakanlah. Tapi Allah menjawab ayat ini tanpa menggunakan katakanlah wahai Muhammad. Karena untuk menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar dekat, dekat yang hakiki. Kalau kita bilang Ustaz Septian bilang ke Ustaz Kamil, aku dekat dengan beliau. Itu kan masih ada perantara tuh. Dekat kok masih pakai perantara gitu ya. Dekat masih pakai perantara itu berarti dekatnya itu belum dekat banget ya. Pakai calo ya. Pakai calo. Iya betul. Jadi Tapi ayat kalimatnya tidak langsung dan langsung. Allah menjawab, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Pak Jawab. Iya, Pak jawab ya. Pak dalam jawab. bahasa Fa'in Arab, nih. ya. Dan seperti itu. Ini jawaban yang pertama dari pertanyaan orang tersebut. Kemudian jawaban dari pertanyaan kegalauan tadi, kekhawatiran tentang puasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 187 ya. Tadi ayat 186, bukan 85 tadi tentang perintah berpuasa. Ayat 187 bahwa kita di malam hari diperbolehkan untuk suami istri ya, terus untuk makan sampai jelas benang merahnya, benang putih ya, waktu fajar ya. Waktu fajar. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad ya. Fajar. Summa atimus siyama ilal lail. Nah, jadi kita berpuasa dari fajar sampai maghrib saja. Malamnya bebas. Enggak seperti tadi. Enggak seperti tadi, tapi bebas dalam koridor-koridor. Kumpulin aja makanan. Ya. Tadi enggak seperti yang tadi bangun tidur langsung puasa ya, sampai sahur lagi gitu ya. Nggak enak gitu. Nah, ini memberikan ketenangan bagi kita khususnya dan orang-orang para sahabat-sahabat Ansar pada waktu itu. Bahkan disebutkan hubungan suami istri juga ya. Iya, disebutkan. Karena udah Allah Subhanahu wa taala tahu pertanyaan di balik pertanyaan itu tahu ya. Adami tadi ya. Jangan sampai itu yang Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, kembali lagi kepada bulan Ramadan, sahur Ramadan, bulan yang agung ini, karena di dalamnya tadi diawali di ayat yang tadi itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Karena dia petunjuk, maka dia ada perintah, ada larangan gitu ya. Betul. Tapi enggak cukup dengan sebagai petunjuk juga. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, menjelaskan tentang yang baik ya dan yang salah itu ya. Itu biasanya dikisahkan dengan kisah-kisah para sahabat, orang-orang yang baik ya, orang-orang para nabi-nabi terdahulu yang kita bisa mencontoh gitu. Betul. Dan orang-orang yang durhaka itu dikisahkan dalam Al-Qur'an, Firaun dan sebagainya itu bisa sebagai renungan kita untuk tidak terjebak, untuk tidak masuk dalam perilaku-perilaku seperti dan itu. sangat dialogis gitu ya. Iya. Ustaz ya. Kalau betul. di Al-Qur'an itu. Jadi ngajak orang tuh berpikir, maka di akhir itu afala ta'qilun gitu ya. Betul. Dialogis banget, keren. Dialogis. Al-Qur'an itu. Jadi kemuliaan Ramadan diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Maka Al-Qur'an selain Ramadan selain dimuliakan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasulullah SAW, begitupun Ramadan diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Yang berkaitan atau semua yang bersinggungan dengan Al-Qur'an itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, luar biasa. Malaikat Jibril yang memberikan atau menyampaikan wahyu Al-Qur'an kepada Muhammad SAW, maka beliau menjadi penghulunya para malaikat. Ya, malaikat. Rasulullah SAW sebagai nabi yang menerima wahyu Al-Qur'an, maka beliau sebagai penghulunya para nabi. Bisa babil Qur'an. Terus malam Lailatul Qadar, mengapa dia menjadi malam yang luar biasa? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya. Sampai orang yang menyatukan mushafnya kaum muslimin itu ya. Iya, pentadwinan Quran itu Sayyidina Utsman. Sampai sekarang kita kenal mushaf Utsmani. Diabadikan. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu, sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Qur'an itu pasti
akan diangkat derajatnya oleh Allah. Masuk para kori ya, Ustaz, kayak antum kan. Ini dua-duanya kori, teman-teman semua. Biasa ya. Ya, luar biasa. Kalau kata guru saya itu, guru-guru kita ya, sesuatu yang kita buang itu akan jadi sampah. Betul. Kita buang sampah. Betul. Kecuali satu, kalau kita buang Al-Quran, kita mengesampingkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, bukan Al-Quran yang jadi sampah, kita yang jadi sampah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati itu. Hati-hati. Ya, kalau kita buang Al-Quran, maka kita yang jadi sampah. Al-Quran tidak boleh jadi sampah. Maka di bulan Ramadan, selain kita berpuasa untuk mencapai ketakwaan, ada perintah juga untuk sholat malam, ya, ada juga perintah Zakatnya, Ustaz. Zakat fitrah, jangan lupa nanti, jangan lupa itu penutup Zakat fitrah, teman-teman. Iya, jangan lupa nanti keasikan nyiapin lebaran, lupa zakat fitrah. Iya. THR-nya di ini, zakat fitrahnya tinggal, bahaya itu. Dan kesempatan yang lain adalah kesempatan kita memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Iya. Tidak ada bulan yang paling spesial banget. Iya, tidak ada bulan yang paling kita semangat untuk baca Al-Qur'an kecuali di bulan Ramadan. Kalau sampai bulan Ramadan juga nggak semangat, tadi balik Jangan lagi. sampai. Balik lagi berarti ada harus yang dibetulkan. Itu harus ada yang dibetulkan. Harus ada sesuatu yang salah, diobati. Mungkin hatinya tuh di qaswatil qalb, hatinya udah keras. Betul. Bisa babi kasratiz dzunub. Betul. Karena banyaknya. Jangan sampai khatamallahu ala qulubihim. Tertutup ya, terkunci Jangan hatinya. sampai terkunci. Nauzubillah. Salah satu cara membersihkan dosa-dosa itu diantaranya adalah dengan siam tadi. Karena siam itu, karena kebanyakan kotoran atau dosa yang masuk itu adalah makanan misalnya. Makanan. Bahkan guru-guru kita itu menyampaikan kalau kita nggak bisa bangun malam, kalau kita nggak bisa beribadah di malam hari itu, biasanya mereka itu perintah coba cek makanan kamu yang di siang harinya. Jadi ada keterkaitan ya. Dengan makanan halal. Makanan halal thayyiban itu ya. Kalau kita tidak bisa menikmati sholat kita, tidak bisa menikmati zikir kita, jangan-jangan ada makanan yang haram yang masuk di tubuh kita. Karena semua dosa, semua kemaksiatan yang kita lakukan itu jelas dapat kalau kita lakukan dengan sengaja kita dapat dosanya. Tapi kalau kita tidak sengaja itu dimaafkan gitu karena nggak sengaja. Tapi kalau makanan itu walaupun kita nggak sengaja makan yang haram, memang nggak berdosa, tapi dampaknya ada. Masuk juga. Dampaknya ada. Betul. Dampaknya ada. Bahkan dulu kita sering dengar salah satu yang membatalkan puasa itu Ustaz, muntah dengan sengaja. Betul. Kalau kita pikir-pikir ngapain sih muntah sengaja ya? Nggak enak ya? Enak gitu. Dengan makan dengan sengaja. Nah ternyata kalau kita baca sirah, ternyata para sahabat tuh sering muntah sengaja. Kenapa? Nah ini suatu ketika Abu Bakar tuh pulang ke rumah gitu ya, lapar gitu ya, lihat ada makanan, langsung makan. Ya baca Bismillah langsung makan. Kemudian istrinya datang dari belakang dari dapur. Oh udah pulang. Kok langsung makan? Biasa nanya dulu makan dari mana gitu. Oh iya tadi lapar banget kata Abu Bakar. Emang dari mana? Dari tetangga. Oh Abu Bakar tuh biasanya orangnya sangat Welcome ya. Perfect. perfect. Sangat selektif dengan makanan. Dia tanya ke tetangga. Ternyata dari tetangga yang tadi bilang dari tetangga lagi. Sampai beberapa rumah ditelusuri ternyata makanan itu dari kahin, dari tukang ramal. Dukun dia. Dukun. Akhirnya Makan pun di sanat itu ya. di sana. Akhirnya ditelusuri. Akhirnya Abu Bakar itu berusaha untuk memuntahkan makanan. Nah, itu muntah sengaja itu. Karena dia menjaga. Iya. Menjaga. Sengaja dia muntah. Sengaja dengan cara gimana ya? Sengaja memuntahkan. Maka itu menjadi hukum fikih bagi orang yang menyengaja muntah, maka dia membatalkan puasa gitu ya. That's right. Luar biasa. Jadi kalau kita masih mungkin belum menikmati ibadah-ibadah kita periksa makanan kita. Kita periksa makanan kita. Tadi pagi makan apa Ustaz? Sarapan bubur. Bahkan ada kisah lagi Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Karena Sa'ad bin Waqqas itu tahu betul ya. Terakhir ya, ini kisah terakhir nih biar kita enak.
Saat Nabi Waqqas itu tahu betul kalau malam-malam Rasul tuh suka bangun. Maka dia siapin air bejana buat Rasul ketika bangun itu bisa langsung bersih langsung wudu dia siapin. Betul ketika Rasul bangun dia langsung keluar nyari air. Ternyata air sudah ada. Senang Rasul ya. Senang Rasul. Kata Rasul, siapa yang menyiapkan ini? Saya wahai Rasulullah, kata Sa'ad. Karena senangnya Rasul, kata Rasul kepada Sa'ad, ya Sa'ad, apa yang kamu minta akan aku doakan supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Masya Allah. Kira-kira kalau kita ditawari gitu gimana Sa'ad? Minta apa lah? Semacam. Saya jangan sampai liar ini. Ekspektasi terlalu banyak. Iya, nanti banyak. Ternyata kalau saya sampaikan nanti apa yang minta Sa'ad, mungkin kita di luar nalar kita. Ketika itu Sa'ad cuma bilang kepada saya, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah itu mengabulkan setiap apa yang aku minta. Ya. Agar Allah itu mengabulkan doa-doaku. Wah, itu satu biasa. Tapi ini ya. Luas. Jadi luas. Cerdasnya sahabat Rasul gitu. Ya. Profesor. Maka Rasulullah SAW mendoakan Sa'ad seperti itu, tapi kata Rasul ada syaratnya. Apa syaratnya? Bantu aku untuk mewujudkan itu Sa'ad agar engkau menjaga makananmu, lagi-lagi makanan. Dengan kehalalan itu ya. Lagi-lagi makanan. Ini yang terkadang menyebabkan doa kita itu terhalang karena makanan kita. Ya. Allah itu akan menjawab semua doa-doa kita. Pasti Allah jawab doa-doa kita. Tapi ada yang menyebabkan doa-doa kita terhalang itu di antaranya adalah makan. Nah, momentum Ramadan insyaallah kita semua berdoa kita disampaikan bulan Ramadan. Amin. 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 Dan kita bisa memperbaiki semuanya. Amin. Insyaallah kita masuknya dengan iman, prosesnya kita lalui dengan berpuasa, Amin. dan keluarnya outputnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Seperti Amin. itu, Ustaz. Paten Ustaz. Ya, betul. Luar biasa sahabat akuntansi semua. Tadi pembahasan dari Kiai Kamil maupun Ustadz Adam ini ya sangat berisi dan padat. Sangat berisi dan padat. Ada ilmu baru juga yang kita dapatkan gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman semua terjawab mungkin. Mungkin ya dari prolog-prolog yang kedua narasumber kita ini sampaikan gitu ya. Tadi kenapa hati itu kadang sakit hatinya itu lama sekali itu di Ustadz Kamil, dan kenapa puasa kita kok tidur mulu. Nah itu nanti jadi pertanyaan itu. Iya, iya. Nah, jadi kebiasaan puasanya kaum terdahulu ya sebelum kaumnya Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW itu sekarang ternyata banyak juga yang melaksanakan itu, Ustaz. Masih ada, tapi dengan ketentuannya ya tetap mereka berbuka. Iya. Sekarang kan tapi ini di luar koridor itu. ayamul bid tetap kita pakai tapi puasa sunnah. Ayamul Tapi tata bid. caranya mengikuti puasa yang kita ada sahurnya dan berbukanya pada saat maghrib. Maksudnya Ustaz Septian mungkin ini ada yang puasa itu lanjut terus Lanjut ya terus. kecuali di hari-hari yang diharamkan seperti ayam tasyrik ada. gitu kan. Itu ya apa namanya? Apa namanya? Idul Fitri, Idul Adha ya hari tapi raya. sesuai dengan syariat mungkin ya. Ya, itu sebetulnya itu kalau misalnya teman-teman belum tahu, kalau orang yang puasanya itu dawamus shaum, disebut puasa Daud, dia puasa terus. Itu sebetulnya ada. Jadi ketika sebuah amal soleh itu dilakukan diperbanyak amal soleh itu, memang tidak apa-apa, yang penting niatnya ikhlas. Karena saumnya itu kan udah sesuai perintahnya dari mulai fajar sampai terbenam matahari ya, jangan sampai ada saum yang tanpa buka. Nah itu yang tidak ya, itu tadi yang diharamkan tadi ya, Ustaz. kalau masih buka dan bukan di hari yang haram yang itu masih sah-sah saja. Tadi korelasi mungkin untuk menjaga seperti amalan-amalan yang disampaikan oleh jelas. Rasulullah. Karena begini, ada sebuah hadis ya, inna syaitana yajri libni adam majrad dam. Ya kan? Betul ya Ustaz? Wah, syaitan itu bergerak di tubuh kita itu mengikuti aliran darah. Fadayyiku majriyahu bil ju', gitu. Maka hentikan laju setan itu dengan puasa. Beda lah puasa mah. Puasa setan mau marah juga. Boleh puasa nih, puasa. enak.
Ya kan? Puasa, Kayak kecuali gitu. puasanya kalau ngeliat warteg puasa dia. Itu udah lain lagi. Iya. Nah, baik teman-teman semua, tadi prolog dan penyampaian secara singkat ya dari kedua narasumber kita, dan kebetulan para Ustadz narasumber ini ada beberapa pertanyaan yang datang nih. Wah, luar biasa tuh. Jadi alhamdulillah pertanyaan ini datang dari teman-teman sahabat akuntansi semua ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab. Kalau terjawab pasti terjawab, artinya bisa dipahami gitu ya daripada pertanyaan nanti pertanyaan teman-teman semua. Insyaallah mudah-mudahan. Amin. Ada pakar ada. Kedua-duanya pakar. Yang satu beliau wakil pengasuh pondok pesantren ya Ustaz ya, di Riyadus Salikin, iya. di Pangandaran Ustaz ya. Pangandaran. Beliau juga berkecimpung di kepengurusan Persada Nusantara, Ya. DPP ya Ustaz ya. Kalau saya kan DPW ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini Pak Sekjennya nih. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Kalau Pak Adam sendiri dari mana Ustaz? Dosen PAI. SMP IT. Dosen PAI. Dosen PAI ya. Oh, ini dosen PAI. Luar biasa itu. Saya nggak pernah ketemu ya. Akhir-akhir ini kita yang mau sering kerja dari rumah. Kerja dari rumah ya. Padahal mau ketemu Ustaz. Ketemu di Piro ya. Iya. Baik. Baik, untuk pertanyaan pertama ini ada 4 ini ya. Kita bisa gambarin random aja ya. Ya. Sesuai dengan kebutuhan kita aja tadi. Ya. Yang pertama dari Helmi kelas 05 ke 004. Ini kelas Halo, 1. Helmi. Ya. Nah, Helmi, bagaimana bila kita sedang berpuasa tetapi tenggorokan selalu ada cairan, Ustaz? Seperti flu gitu. Ya. Apabila tertelan, apakah itu membatalkan? Lalu apa tindakan kita yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaan Helmi ini kalau kalau sedang ini kan bereaktif ya. Suka ini ya Pak. Produksi air liur lah. Produksinya berlebihan, Ya. overproduksi gitu ya. Silakan Ustadz. Gini, untuk Helmi ini biasa ya kalau lagi puasa itu, karena memang air liur itu, produksi air liur itu banyak. Apalagi kalau salah makan, salah sahur lah ya. Sahurnya misalnya mohon maaf tuh, kalau habis makan sahur terus minum susu biasanya lebih banyak. Makanya dianjurkan kalau dari kesehatan itu habis sahur itu minum teh. Nah, itu bisa mengurangi produksi air liur. Kalau air liur yang di dalam belum keluar itu nggak apa-apa, ketelan ya, asal jangan dikumpulin banyak. Kalau udah kumpul keluarin. Ya, kalau yang tidak sengaja gitu nggak apa-apa, ketelan itu bebas. Ya, termasuk kalau Anda kumur itu kan itu boleh, asal jangan tengah siang. Jadi kalau masih dia aja pagi itu ya boleh. Kalau udah siang itu makruh. Yang tersisa dari air kumur itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asal jangan kumur 3 kali, keluarin sekali. Itu kameramen kata kayak gitu kan. Kumur 5 kali, keluar cuma 2 kali kan. Nyangkut 3. Gitu ya. Insya Allah nggak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Jadi gini Ustadz, ada kebanyakan orang ya, mungkin termasuk saya gitu ya. Setelah sahur kan biasanya sikat gigi gitu ya, untuk membersihkan. Tapi terkadang ada sebagian orang yang kalau sikat gigi itu enek gitu, muntah. Maka dia sikat giginya setelah mungkin ini tidak bagus ya. Setelah bangun tidur, setelah sahur itu, setelah sholat subuh biasa kan tidur lagi tuh. Itu ya kebiasaan orang-orang Indonesia. Nah, itu gimana? Iya. Nah, kalau untuk berhati-hati memang sebaiknya kita melakukan sikat gigi itu setelah makan sahur ya. Setelah makan sahur terus kita sikat gigi, ya insya Allah lebih berhati-hati ya. Tapi kalaupun kita mau untuk bersikat gigi di waktu pagi, setelah bangun pagi merasa tidak nyaman, ya mungkin ada tips, jangan pakai pasta giginya, giginya aja. Terus kita berkumur-kumur sewajarnya gitu ya. Karena
tadi kalau sesuatu itu disengaja, dan puasa ini memang spesial Ustaz Septian. Yang hanya tahu niat kita dan betul-betul kita ikhlas berpuasa itu kita diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gak ada yang bisa kita pamerin di puasa itu ya. Pamerin apa? Saya puasa gitu. Iya, Tahu-tahu di belakang makan gitu ya. Ini kalau kita kumur-kumur tadi, kalau kita telan nggak ada yang tahu juga gitu. Hanya Allah dan kita. Uji keikhlasan Tapi kita kalau kita sudah berhati-hati terus ada yang tertelan, itu dimaafkan. Apa tadi kata Ustaz Kamil, sisa-sisa dari apa namanya kita kumur-kumur kan pasti ada tuh ya. Ada pastinya. Itu dengan tidak sengaja tertelan nggak masalah. Terus apa yang menyambung tadi, kalau memang itu betul, kalau sesuatu itu belum dikeluarkan dari mulut kita, mulut kita tertelan juga nggak masalah. Sesuatu itu kalau udah dikeluarkan terus kita minum lagi Pak. Asal jangan itu sisa makanan. Kalau sisa makanan harus dibuang. Keluarin. Oh iya, kalau sisa makanan jangankan puasa ya. Berwudu aja kalau ini. Keluar. Ada lagi Pak? Iya, lalu yang kedua dari Anis Febriana. Anis Febriana ini menanyakan, nah ini mungkin fenomenal nih yang sekarang lagi viral ya. Kita kan sedang disuntik vaksin nih. Betul. Pemerintah ya sedang berikhtiar untuk menyelamatkan kita semua gitu ya, warga negara Indonesia ini dari serangan virus corona. Lalu ada vaksin. Ini pertanyaan dari Anis Febriana ini, apakah disuntik vaksin di bulan Ramadan bisa membatalkan puasa, Ustaz? Karena suntik itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Baik. Ini pertanyaannya di siang hari, mungkin ya? Mungkin saya jawab sebentar. Silakan. MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ada fatwa ya? Ya, ada fatwa. Misalnya dicek itu. Nomor 13 tahun 2021. Nomor 13 tahun 2021. Tahun 2021. Itu tentang fatwanya boleh kita divaksin di siang hari dan tidak membatalkan puasa. Kalau MUI sudah membuat fatwa, kita harus mengakui kepakaran loh. Jadi jangan sampai banyak di antara masyarakat tuh, gue nggak percaya MUI gitu. Ntar gimana kalau salah? Loh, ini ijtihad loh guys. Ingat kalau ijtihad itu orang-orang mujtahid, mereka itu berkumpul mereka itu memang kepakarnya di bidang itu. Dan dalam ijtihad itu bukan kita yang buat. Ijtihad itu andaikan itu salah, itu mereka masih dapat 1 pahala. Andaikan dia benar mendapat 2 pahala. Itu bukan kita yang buat, tapi para ulama-ulama salaf dulu yang seperti itu. Jadi akui kepakaran. Yang beratnya jadi ustadz gitu, atau jadi bidang agama gitu. Kadang-kadang orang absurd gitu. Kamu tahu skeptis, bahwasanya katanya gue nggak percaya MUI. Harus itu. Kalau apalagi Anda bukan bidang agama, itu harus mengakui kepakaran. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi ya, karena memang udah ada tadi fatwa MUI-nya. Tapi kalau kata Ustadz mungkin ada tambahan lagi. Mungkin gimana? Jadi untuk masalah ini memang sudah dibahas di MUI sudah clear dengan keluarnya fatwa nomor 13 tahun 2021 itu 13 bahwa tahun 2021 vaksin di saat bulan Ramadan pada siang hari tidak membatalkan puasa. Seperti yang sudah disampaikan dalam fatwa, tidak bisa perorangan mengeluarkan fatwa. Ada aturannya. Aturannya di Indonesia MUI punya otoritas dan orangnya itu luar biasa semua ya. Dan orang-orang yang di sana bukan 1 orang, tapi dari beberapa orang. Dan berbagai orang masih ada pakar bahasa, ada pakar sisi bahasa Arabnya, ada pakar kesehatannya, semuanya sudah terkumpul. Ya. Pokoknya memenuhi syarat untuk menjadi para mujtahid Jadi itu di komisi fatwanya. Di komisi fatwa. Kita tinggal mengikuti apa arahan dari MUI. Kalau nanti kita punya perasaan tersendiri, punya perasaan tersendiri, itu berarti bukan untuk dikonsumsi orang banyak. Ya, untuk pribadi aja. Untuk pribadi. Contohnya gini, ada kiai misalnya. Bagi seorang kiai, sholat malam itu wajib. Tapi apakah kiai itu terus ceramah sholat malam itu wajib? Kalau nggak wajib jadi dosa, enggak kan? Ya betul. Ya gitu. Tapi bagi tidak dia, menyalahi hukum ya. Iya, bagi dia sholat malam itu wajib. Tapi kalau untuk konsumsi orang tetap aja hukumnya sunnah. Tapi seperti vaksin, pokoknya vaksin tidak membatalkan saat puasa, itu fatwa MUI. Kalau kita
masih nggak yakin, ya udah terserah kita gitu. Kembali ke Tapi diri tidak kita. untuk dikonsumsi. Tapi tidak untuk menyampaikan MUI saya nggak percaya. Nah, itu luar biasa. Tapi lagi-lagi gini Pak, ini adalah urusan masalah fikih kan. Jadi urusan fikih itu boleh jadi ada di antara para ulama juga yang membatalkan. Ini fikih sih boleh saja. Itu berbeda pendapat ya. Fikih ini ya. Ya, jadi ikhtilaf atau perbedaan dalam hukum fikih itu nggak masalah. Iya. Ada yang bisa mengambil yes gitu ya, boleh, nggak batal. Ada yang tidak. Jadi Ustadz yes. Tapi dalam hal yes, ini, gitu, sesuai dalam hal dengan- ini saya Yes. Menganjurkan untuk mengikuti mengikuti ya. fatwa MUI. Ya. Oke. Untuk mengikuti fatwa MUI. Menganjurkan ya. Ya, menganjurkan kalau soal hukumnya kita ikuti fatwa MUI. Ya, Kalau siap. masuk ke dalam ranah pribadi, Silakan. putuskan secara sendiri-sendiri gitu ya. Bagus. Lalu masih ada 2 ini Ustadz. Ya. Udah ada timekeepernya. Ya. Apakah ibadah yang wajib atau yang dilarang saat menjalankan puasa Ramadan? Apakah ibadah yang wajib? Apa ibadah gitu ya. Jadi kalau ibadah pasti harus dikerjakan ya. Iya. Tapi di sini ada pertanyaan lagi, atau yang dilarang. Berarti kegiatan apa yang wajib dilakukan dan kegiatan apa yang dilarang? Ya. Sepertinya tadi udah ya. Udah banyak. Udah banyak. Tidur mungkin nih satu pertanyaan, tidur dari sahur sampai dengan maghrib. Jadi puasanya cuman Saya takutnya Berarti kalau gitu udah nggak sholat zuhur ya? Enggak, iya lewat itu. Ya, lewat Itu ya. gimana Ustaz? takutnya juga kebablasan, nggak bangun-bangun ini. Ya itu tadi. Pas Itu tadi. mati ya. Itu tadi ya. Sama seperti yang tadi petani apa? Tapi jangan salah, Pak Ustadz Septian. Namanya tidur itu dahsyat, ibadah yang dahsyat. Benar. Iya. Karena dengan Gimana, tidur Ustaz? itu orang bisa terhindar dari sombong, Kemaksiatan. bisa terhindar dari kemaksiatan dan sebagainya. Itu dengan tidur. Kalau niatnya itu. Nah, itu udah secara otomatis. Iya, secara otomatis. Jadi kalau kita misalnya di masjid, ngaji di masjid itu ada kemungkinan kita ada tersinggungan, ada masalah yang timbul. Tapi kalau dengan orang tidur itu minimal dia berhenti untuk berbuat dosa. Iya. Untuk ini sebenarnya jelas yang wajib di bulan Ramadan itu puasa. Iya. Kalau itu bisa wajib ya. Iya. Terus Yang sholat dilarang. 5 waktu. Yes. Pasti Yes. ya. Yes. Ya, sholat 5 waktu. Terus nanti di akhir bulan Ramadan itu ada zakat. Yes, Zakat betul. fitrah. Yes. Ya ini nanti yang yang dilarang ya hal-hal yang bisa menyebabkan membatalkan puasa. Ini bisa di searching, udah banyak bahasannya. Ngeliatin makanan, tiba-tiba nggak sadar, nah itu dilarang juga itu Tambah kan. jangan pada berantem deh di Ramadan. Ah iya, Ya, cukuplah. Ya. Apa hak adami itu ya tadi ya. Oke, terakhir bagi wanita yang sedang uzur atau haid ini. Nah, ini banyak pertanyaan dari mahasiswi tentunya ya. Yang jelas bukan mahasiswa yang nanya ini. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat bulan puasa untuk menggantikan tadi ibadah-ibadah tadi, aktivitas tadi? Kira-kira apakah ada kebaikan yang lain yang bisa dikerjakan gitu ya? Kalau saya ingat dulu saya mondok itu, kalau yang santri putri, kalau lagi santriwati ya, kalau lagi haid itu dia nggak ikut, kalau ngaji ikut ya, tapi kalau sholat berjamaah itu dia nyapu pekarangan tuh. Ya, jadi amalia soleh Jadi yang lain amalnya ya. saya, betul. Kira-kira Ustaz? Ya betul Pak. Jadi kalau dia lagi haid itu dia bisa baca sholawat gitu kan. Dia juga banyakin bersedekah, bantu orang, ya ngurusin di rumahnya. Yang dikira loh orang yang menyiapkan berbuka puasa kan itu berlipat ganda pahalanya seperti dia berpuasa. Ya cukup kalau di rumahnya dia bantu-bantu orang tuanya kalau belum punya suami. Jadi kalau udah punya suami itu asik banget. Surganya perempuan itu ada di suaminya. Suami. Ya paling mudah banget kalau perempuan itu. Jadi Dan kalau- begini Pak Ustadz, ada sebuah hadis yang menyatakan kalau orang yang sakit atau sedang bepergian, maka pahalanya itu sama dengan ketika dia sehat atau sedang bermukim. Nah gitu. Jadi kalau orang yang jangan bersedih lah kalau lagi haid itu sudah alami, nikmatin aja. Kita bisa beramal yang lain kok. Ya, terutama dalam masalah membantu menyiapkan puasa, takjil dan sebagainya. Ngajar atau belajar kalau di ibadah. Bismillah aja niat ya. Banyak hal. Jadi tergantung pada niatnya. Ya, betul. Niat mengerjakan kebaikan itu sudah dihitung ya. Betul. Karena kebaikan itu banyak. Iya. Ya, Di sisi betul. lain. Dan ingat ya, kalau kita kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Makanya ada, misalkan kita podcast di sini nih,
Itu karena banyak faktor. Makanya orang nggak bisa sombong. Misalnya saya narasumber nih, seperti seorang yang superior, nggak bisa. Justru kita adanya podcast ini ada lighting man, ada kameramen, ya ada organizer yang lain kan, itu kan. Ya, itu karena kebaikan itu tidak berdiri sendiri, Pak. Ada sekecil apapun untuk membangun itu luar biasa. Ustaz? Ya. Jadi bagi teman-teman yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat haid perempuan itu khususnya ya. Jadi jangan berkecil hati seperti disampaikan Ustaz Kamil tadi. Karena banyak hal yang bisa dilakukan, kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Karena yang dilarangkan cuman puasa ya, terus sholat ya, haji, ihram, umroh dan haji, terus memegang mushaf ya, baca memegang mushaf. Selebih itu bahkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berzikir gitu ya, banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita dawamkan, kita baca sambil nyapu rumah, ngepel rumah, misalnya sambil bikin Allah gitu ya, sambil bikin buka puasa gitu ya, kita bisa berzikir. Itu luar biasa. Jadi banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan ketika walaupun kita tidak menjalankan ibadah puasa, khususnya yang perempuan. Kalau yang laki-laki nggak mungkin kayaknya ya. Iya. Jadi head buatan. Halangan yang dibuat-buat gitu ya. Iya. Oke, menarik sekali sebenarnya. Mau kita teruskan nih, kalau bisa 3 jam ini ya. Tapi karena waktu tadi tim kipernya udah yang gitu ya. Sebenarnya kita mau berlanjut ini Ustaz, tapi ada waktu yang memang kita harus bergantian ini. Studionya mau dipakai dengan yang lain gitu ya. Satu pertanyaan lagi dan ini harus dijawab. Ada sebuah hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Bagaimana kita terhindar dari yang ilal ju'i wal atas? Kalau menurut saya mungkin ini ya Pak, kita ini manusia biasa. Kalau manusia itu jangan terlalu cita-cita pengen benar terus. Kita hanya berharap kalau kita saatnya ya kita salah gitu. Itu kalau kata Gus Bah gitu. Istilahnya kalau kata Gus Bah itu manusia kok pengennya benar terus. Artinya apa? Memang manusia itu makhluk hatawanisya. Kembalikan kepada kodratnya. Manusia itu ada salahnya. Maka seorang murid yang baik dia akan memaklumi ketika gurunya itu bersalah. Karena dia itu manusia gitu. Dan murid yang tidak adil ketika syekhnya atau ustadznya itu salah, dia nggak terima, langsung dia boikot, langsung nggak ikut ngaji. Itu tidak menempatkan pada porsinya. Kalau menurut saya gitu. Jadi hadis yang itu menyebutkan tidak banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya. Kecuali hanya lapar dan haus saja. Artinya kita berusaha sih sebaik mungkin, tapi andaikan itu kembali kepada Allah SWT. Yang penting apa yang tadi sudah disampaikan, larangannya kita hindari dan kewajiban kita laksanakan. Yang terpenting hatinya dulu kita bersihkan. Betul. Berarti dengan riang gembira kita menyambut itu dan sedih ketika ditinggalkan. Berbagi cinta dengan mahabbah sesama. Tadi ya. Berbagi cinta dengan sesama itulah di Ramadan ini. Ya kan, buka bagi tajil gratis dan sebagainya. Itu kenikmatan yang mungkin tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain gitu ya. Dan itu nggak perlu nilainya tinggi-tinggi, sekemampuan kita. Kalau kita sudah mempersiapkan yang Ramadan dengan baik gitu ya, kita sudah berazam untuk melakukan puasa dengan baik dan semuanya kita sudah rencanakan ya. Kalaupun nanti kita tergelincir misalnya, itu disebut dosa kami nanti manusiawi. Tapi semuanya itu tidak kita rencanakan, tidak kita rencanakan dosa. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani Ramadan, insya Allah tahun ini ya, kita jalani dengan yang terbaik dan kita menghindari larangan-larangan atau hal-hal yang bisa membuat pahala Ramadan kita hilang dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk beribadah, memperbanyak zikir dan sebagainya. Insya Allah kita semua dicatat sebagai orang yang mendapatkan fadilah keutamaan ya. Kita terlepas dari orang yang hanya mendapatkan ibadah capeknya saja, lapar dan hausnya saja gitu ya. Ya, minimal kita banyak-banyak bertobat di bulan Ramadan karena
paling minimal kita tuh diampuni Pak Ustaz ya. Amin. Karena man shoma ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu. Yang lainnya lagi man qama ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu. Intinya kita banyak-banyak bertobat. Ya, karena kita mengaku banyak salah. Kalau kita udah nggak punya salah lagi, lalu sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun itu kan bisa libur. Ya, bisa libur. Karena banyaknya kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Insyaallah. Alhamdulillah terjawab sudah semua. Berapa hari lagi ini? Ini hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selasa kita puasa. Selasa kita puasa ya. Nanti insya Allah ya kita nunggu sidang isbat ya. Tapi sidang isbatnya sudah ya Ustaz ya? Belum ya? Kemungkinan besar dari Kemenak ya, Selasanya ya. Seninnya. Jadi Seninnya sidang isbat, Selasanya mungkin kita mulai berpuasa gitu ya. Insya Allah kita dipertemukan ya. Amin. Namanya umur kita nggak ada yang tahu kan gitu ya. Ini sehat-sehat atau atau sehat gitu ya. Baik sahabat akuntansi dimanapun Anda berada, tadi perbincangan kita tentang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh hati. Sudah ada kiat-kiatnya dari kedua narasumber kita yang luar biasa dan sangat menambah ilmu, dan yang terpenting adalah hati kita benar-benar menyambut nih. Ya, karena tadi ada ilmu tadi kan, ilmu dan hikmah yang bisa kita petik dari perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bukan yang termasuk laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas tadi ya. Cuman puasanya cuma dapat lapar doang, dapat ini aja hausnya aja gitu ya. Nah, tapi kita mendapatkan apa yang tadi disampaikan, mendapatkan bonus. Ini bulan bonus ya, banyak sekali bonus. Dan nanti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disehatkan. Amin. Badan kita, hati kita semua disehatkan, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, dan tetap jaga kesehatan melalui protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan dan dapat dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi output, yaitu la'allakum tattaqun. Amin. Demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih Sama-sama. Pak Kiai. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi. Juara.